الفقه بيدك عش معاه يصوم راعاة وسرور اتعلم. Silahkan Mas. Faslun fima talzamu fihi niyatul imamati allazi yalzamu fihi niyatul imamati arba'un al-jum'atu wal mu'adatu wal mangzuratu jama'atan wal mutaqaddimatu fil matari. Ya, ini pada prinsipnya imam tidak wajib meniatkan sebagai imam. Hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Tapi ada beberapa posisi seorang imam diwajibkan untuk niat menjadi imam. Keempat hal tadi itu, pertama Jumat, dalam sholat Jumat. Dalam sholat Jumat, kalau imamnya tidak niat menjadi apa? Tidak niat menjadi imam, nanti sholatnya dianggap tidak sah. Ya, begitu juga al-mu'adah, ya, sholat yang diulangi secara berjamaah, maka imamnya pada saat itu juga harus meniatkan berjamaah. Kalau tidak nanti juga tidak sah. Ya. Yang ketiga adalah al-mandurah jama'atan, yaitu sholat yang dilakukan karena nazar, dilakukan secara berjamaah karena nazar. Yang seperti ini kalau nanti imamnya tidak meniatkan untuk menjadi imam, sholatnya sah. Dan dihitung sholat munfarid, dihitung sholat sendiri, tidak dihitung sholat berjamaah, dan nanti orangnya berdosa. Nanti orangnya berdosa, khusus ini saja. Adapun yang terakhir wal mutaqaddimatu fil matari, yaitu sholat jamak matar, ini imamnya juga harus meniatkan sebagai imam, karena ini sholat-sholat yang memang tidak sah dilakukan dengan sendiri. Dia sholat-sholat yang memang harus dikerjakan secara berjamaah, sehingga imamnya harus meniatkan sebagai apa? Sebagai imam. Kalau tidak meniatkan sebagai imam pada tiga sholat tadi itu, sholat Jumat, sholat yang diulangi secara berjamaah, dan sholat jamak matar, maka nanti sholatnya tidak sah. Adapun terkhusus sholat yang dinadzarkan secara berjamaah, kalau tidak meniatkan menjadi imam, si imamnya, maka nanti sholatnya tetap sah, tapi dihitung sholat sendiri-sendiri, dan nanti statusnya orangnya berdosa. Ya, ini dia. Ini yang diwajibkan untuk meniatkan sebagai imam. Selain daripada empat ini maka bebas. Imam boleh niat menjadi imam, boleh tidak. Tapi kalau nanti dia tidak niat sebagai imam, nanti dia tidak terhitung pahalanya sholat berjamaah. Dia tidak terhitung mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, tapi sholatnya tetap sah. Ya, monggo Mas. Faslun fi syurutil qudwati. Syurutul qudwati ahada asyara. Alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi wa alla ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa la yakuna ma'muman wala ummiyan wa la yataqaddama alaihi fil mauqifi wa ya'lama intiqalati imamihi wa yajtami'a fi masjidin aw fi salasi mi'ati zira'in takriban wa yanwiyal qudwata awil jama'ata wa yatawafaqa nazmu sholatihima wa la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati wa yutabi'ahu. Ya, ini syurutul qudwah, artinya syarat-syarat bermakmum. Syarat-syarat bermakmum atau syarat-syarat sholat berjamaah di sini ya. Ada 11. Yang pertama, makmum yakin bahwa sholat imam tidak batal karena hadas atau yang lainnya. Artinya kalau si makmum tahu bahwasanya imamnya dalam kondisi berhadas, atau misalnya imamnya kafir, dengan pembatal-pembatal yang mana itu disepakati antara makmum dan imam, maka nanti jamaahnya tidak sah. Ya, yang kedua, ala ya'taqida wujuba qada'iha alaihi. Ya, makmum yakin sholat yang mereka kerjakan bersama imam tidak perlu diqadha oleh imam. Artinya dia memastikan betul bahwasanya si imam tadi itu tidak perlu mengqadha sholatnya. Ini kasusnya seperti apa? Contohnya seorang tidak sah bermakmum pada orang yang diyakini tidak bersuci karena tidak mendapatkan air dan debu atau faqidu tahuren. Kalau dia yakin betul imamnya ini sholat dalam kondisi tidak berwudu dan dalam kondisi tidak bertayamum karena memang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, ini kan secara otomatis nanti dia sholat hanya untuk menghormati waktu saja. Tapi nanti ketika sudah memungkinkan, maka dia harus mengulangi sholat tersebut. Maka yang seperti ini nanti tidak boleh dijadikan apa? Tidak boleh dijadikan imam.
Karena kalau makmumnya tahu kondisi imam seperti itu, nanti sholat makmumnya tidak sah di belakangnya. Ya, yang ketiga, ya, tidak bermakmum di belakang orang yang sedang mengikuti sholat berjamaah. Artinya tidak bermakmum kepada makmum. Ya, kita tahu orang ini statusnya masih sholat berjamaah. Lalu kita bukannya bermakmum pada imam dia, malah kita bermakmum sama dia. Yang seperti ini juga sholatnya tidak sah. Ya, karena dia orang yang mengikuti sehingga tidak sah untuk diikuti. Berbeda nanti kalau imam sudah salam, lalu dia masbuk, lalu dia berdiri, ya sekedar salamnya imam kan dia sudah misah dari hukum berjamaah, hukum bermakmum, maka nanti dia boleh dijadikan apa? Boleh dijadikan imam. Ya. Yang keempat, imam tidak ummi. Yang dimaksud dengan ummi adalah orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dengan benar. Tidak bisa mengeluarkan huruf sesuai dengan makhrajnya. Ya, itu sudah bisa dikategorikan sebagai orang yang ummi. Nah, orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, dengan benar, tidak boleh bermakmum di belakang orang yang salah-salah dalam membaca surat Al-Fatihah. Ya. Yang lima, posisi makmum tidak lebih maju daripada imam. Tidak boleh maju, ini contohnya apa? Contohnya tumit makmum tidak boleh lebih maju daripada tumit imam. Kalau sampai nanti posisi tumitnya makmum itu lebih maju daripada tumitnya imam ketika sholatnya sama-sama berdiri, maka nanti tidak sah. Ya, adapun sekedar sama artinya tumit imam sejajar dengan tumit makmum, maka nanti ini hukumnya makruh. Makmum itu harus agak mundur sedikit dari imam. Kalau nanti membarengi imam artinya posisinya sejajar dengan imam, tumitnya makmum sejajar dengan tumitnya imam, maka nanti ini hukumnya makruh dan nanti menghilangkan pahala sholat berjamaah di posisi ketika keduanya sama tadi itu. Ya. Yang keenam, makmum mengetahui perpindahan gerakan imam, baik dengan melihatnya secara langsung atau melihat gerakan sebagian makmum atau hanya dengan mendengar suaranya. Dia yang penting dia bisa mengikuti gerakan makmum, bisa mengikuti perpindahan makmum dari perpindahan imam dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, baik dengan melihatnya secara langsung atau kalau mungkin jamaahnya banyak dengan dia melihat sebagian shaf, atau mungkin sekedar dengan mendengar suara mubalik, yaitu orang yang menyampaikan suara imam kepada shaf yang paling akhir supaya terdengar, itu sudah cukup. Ya. Yang ketujuh, imam dan makmum berada di satu masjid. Kalaupun tidak dalam satu masjid, jaraknya tidak melebihi 300 hasta. Artinya keduanya terkumpul dalam satu masjid. Kalau keduanya terkumpul dalam satu masjid, maka sholatnya sejauh apapun jaraknya selama itu masih satu masjid, itu masih tetap sah. Misalnya makmumnya di sini, imamnya di sana misalnya. Nah, itu sah-sah saja kalau masih terkumpul dalam satu masjid. Atau kalau di luar masjid, maka jarak antara imam dan makmum tidak boleh melebihi 300 hasta, kurang lebih 150 meter. Jarak antara imam dengan shaf pertama, jarak antara shaf pertama dengan shaf kedua tidak boleh melebihi 150 meter atau 300 hasta. Demikian juga kalau posisi imam dan sebagian jamaah ada di masjid, sebagian yang lainnya di luar masjid, maka antara ujung masjid sampai shaf pertama tidak boleh melebihi 300 hasta. Ya, tidak boleh melebihi 100 meter. Ya. Yang ke-8, berniat menjadi makmum atau berjamaah. Ya, dalam niat harus disebutkan usolli fardhu dhuhri makmuman, dalam hatinya harus tersebutkan seperti itu kalau dia sholat berjamaah. Kalau tidak, dia tidak berniat sebagai makmum dan dia nanti ngikutin gerakan imam, artinya dia mentautkan gerakannya dengan gerakan imam, tapi dia tidak niatkan menjadi makmum, yang seperti ini nanti sholatnya batal, sholatnya tidak sah. Ya. Yang ke-9, sholat keduanya bersesuaian atau semodel. Ya, bersesuaian atau semodel ini maksudnya tidak boleh nanti orang sholat duhur di belakang orang sholat jenazah. Nah, sholat jenazah kan tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Nah, ini nanti tidak sah. Atau sholat subuh di belakang orang sholat khusuf, ya, di belakang sholat khusuful qamar misalnya. Wah, ini juga tidak sah.
Ya, karena tidak semodel. Adapun kalau sekedar perbedaan zuhur belakang asar, asar belakang zuhur, terus qadha di belakang ada di belakang qadha, maka ini tidak tidak mempengaruhi. Artinya ini hukumnya sah-sah saja meskipun nanti hukumnya makruh, ya, tapi tidak sampai membatalkan berjamaah. Ya. Yang ke-10 mana tadi? Alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah. Tidak menyelisih imam dalam sunnah dengan perbedaan yang mencolok. Artinya ada beberapa sunnah ini yang mana si makmum harus sesuai dengan imam. Kalau dilakukan oleh imam harus dilakukan oleh makmum. Kalau ditinggalkan oleh imam harus ditinggalkan oleh makmum. Ya, contohnya apa? Sujud tilawah. Kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak sujud tilawah, sholatnya batal. Atau kebalikannya, ya, imamnya tidak sujud tilawah, makmumnya sujud tilawah sendiri, ini juga nanti sholatnya batal. Karena apa? Karena perbedaan ini meskipun hanya pada hal yang sunnah, tapi nanti kelihatan mencolok. Yang seperti ini nanti membatalkan jamaah tersebut. Yang gimana? Kalau kunut enggak. Kalau kunut boleh imamnya kunut, makmumnya enggak kunut, ya. Boleh nanti makmumnya kunut sendiri sedangkan imamnya tidak kunut, itu sah-sah saja. Ya, karena perbedaan dalam hal itu tidak dihitung sebagai perbedaan yang mencolok. Ya, 11, selalu mengikuti imam. Ya, selalu mengikuti imam. Ya. Artinya ya mengikuti pergerakan apa? Pergerakan imam, ya. Nah, ini dia syarat-syarat berjamaah, ya. Silahkan pembahasan selanjutnya. Faslun fi suwaril qudwati. Suwarul qudwati tis'un tasihu fi khamsin. Qudwati rajulin bi rabdin wa qudwati imra'atin bi rajulin. Qudwatu rajulin bi rajulin. Wa qudwatu hunsa bi rajulin wa qudwati imra'atin bi hunsa wa qudwatu imra'atin bi imra'atin. Wa tabtulu fi arba'in. Qudwati rajulin bi imra'atin wa qudwati rajulin bi hunsa wa qudwati hunsa bi imra'atin wa qudwati hunsa bi hunsa. Iya, ini suwarul qudwah artinya tipe-tipe imam dan makmum. Di sini ada 9. Yang sah 5, yang 4-nya tidak sah. Artinya seorang laki-laki diperbolehkan bermakmum di belakang laki-laki. Ya, seorang perempuan diperbolehkan untuk bermakmum di belakang laki-laki. Ya, seorang khunsa itu apa ya? Dia intersek, ya. Artinya orang yang status kelaminnya itu ambigu. Ya, itu bukan transgender atau bukan waria, ya. Itu memang orang kelaminnya enggak jelas. Lahir tanpa kelamin atau lahir dengan kelamin ganda. Ini namanya khunsa. Nah, ini kalau bermakmum di belakang laki-laki ini sah. Ya, perempuan bermakmum di belakang khunsa sah. Perempuan bermakmum di belakang perempuan sah. Yang tidak sah ada pada 4 gambaran. Pertama, kalau laki-laki makmumnya imamnya perempuan, itu tidak sah. Begitu juga laki-laki bermakmum di belakang khunsa, itu juga tidak sah. Karena ada kemungkinan khunsa tadi itu status gendernya adalah perempuan. Begitu juga khunsa tidak sah bermakmum di belakang perempuan. Kenapa? Khunsa tersebut bisa jadi laki-laki sedangkan imamnya perempuan. Begitu juga khunsa tidak sah bermakmum di belakang khunsa karena bisa jadi yang belakang laki-laki, yang depan apa? Perempuan. Ini dia pembahasan masalah suwarul qudwah atau model-model bermakmum, ya.